Ini fenomena artis murtad muslim, murtad muslim, murtad muslim, itu kerjaan mereka. Jadi seolah-olah agama itu mainan. Yang melakukan penistaan kepada Al-Quran kalau bukan orang munafik mesti orang kafir. Dan kita lihat, orang yang melecehkan Al-Quran, menghina Al-Quran, menduduki Al-Quran, duduk di atas Al-Quran tanpa busana, berjoget di atas Al-Quran, disiramnya Al-Quran dengan minyak kemudian dibakarnya, itu dari muslim dan dari orang kafir. Yang contoh Swedia, Salwan, dia membakar Al-Quran itu dengan sadar, bukan tanpa kesadaran. Jatuh, kejang-kejang, mati. Seorang wanita politikus juga, artis juga, politikus juga, sedang dibakarnya Al-Quran. Pada momen tertentu setelah dia membakar Al-Quran itu, merobek Al-Quran, bukan membakar, merobek Al-Quran, dirobeknya habis-habis Al-Quran itu. Dalam momen yang lain, mati dia. Jadi sebenarnya berat juga ancaman bagi orang-orang yang membakar Quran itu. Itu bisa mati mendadak itu. Ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat-Nya. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah, keluarga yang selalu taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru. Ini poin penting. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang beriman, kemudian setelah mereka beriman mereka kafir kepada Allah. Kemudian mereka kembali beriman. Kemudian mereka kafir lagi. Kemudian bertambah kepada mereka itu kekafiran, kekufuran atau kekafiran. Kemudian kata Allah, lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Tidak ada lagi jalan bagi mereka hidayah. Orang yang beriman, kafir, iman, kafir, iman, kafir lagi. Tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan pintu hidayah. Kemudian Allah juga tidak akan lagi mengampuni. Liyaghfirallahu. Allah juga lam yakunillahu liyaghfiralahum. Allah juga tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Orang muslim murtad, muslim murtad, muslim murtad. Atau orang beriman kufur, beriman kufur, beriman kufur. Poin pertama dulu. Orang muslim kemudian dia menjadi kafir. Keluar daripada Islam, dia dari kafir namanya, murtad. Kalau dalam agama, orang yang irtadda an dinihi, orang yang keluar daripada agama Islam, itu darah dia halal dalam agama Islam.
Di dalam undang-undang tidak. Ingat ya, dalam undang-undang tidak nih. Jadi sekalipun murtad orang yang banyak murtadnya, kita tak boleh membunuh mereka. Tapi salah satu yang menjadi alasan kenapa diperangi oleh Abu Bakar, itu ketika Nabi meninggal, banyak Abu Bakar memerangi orang. Itu salah satu di antaranya yang diperangi orang-orang yang murtad, yang keluar daripada Islam. Kenapa diperangi oleh Abu Bakar? Antara lain hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Darah yang halal itu, atau orang atau jiwa yang boleh dibunuh itu, orang yang keluar daripada Islam atau murtad. Dalam hadis Nabi. Atau irtadda an dini. Atau yang kedua, biar ketika itu, ketika orang yang keluar daripada Islam itu yang banyak itu tidak meremehkan Islam dan tidak menganggap bahwa Islam ini agama biasa yang bisa dipermainkan, keluar masuk keluar masuk. Nah, ini fenomena artis murtad muslim, murtad muslim, murtad muslim, itu kerjaan mereka. Jadi seolah-olah agama itu mainan. Nah, ini biar Bapak Ibu paham bahwa kata Allah di dalam Al-Quran, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tidak ada bagi Allah untuk mengampuni dosa mereka yang mempermainkan agama. Maka orang yang muslim. Tapi salahkah mereka kalau mereka dengan keikhlasan kembali kepada Islam, taba, bertaubat kepada Allah, liyahdiyahum, kemudian Allah berikan mereka petunjuk untuk sampai kepada Islam itu dengan husnul taubah, sebaik-baik taubat, husnul hidayah, sebaik-baik hidayah, itu sangat mungkin Bapak Ibu, sangat mungkin. Tapi ada orang yang memang dengan sengaja mempermainkan, muslim murtad, itu sengaja mempermainkan agama. Dan itu Allah tunjukkan dalam ayat ini. Isyarat Allah tunjukkan kelak akan ada manusia-manusia yang mempermainkan agama, menistakan agama. Dengan mempermainkan demikian, masuk keluar, seolah-olah agama ini seperti pintu rumah, kapan hendak dia masuk kemudian dia keluar. Nah, kemudian kalimat selanjutnya itu ternyata kalimat ini bergandeng, digandeng oleh Allah dengan kalimat selanjutnya pada 138 dalam surat An-Nisa ini. Kata Allah, basyiril munafiqin bi anna lahum adzabun alim. Basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima. Bagi tahu kepada orang-orang, bagi tahu, kasih berita gembira ini kepada orang-orang munafik. Sesungguhnya bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi azab yang pedih itu bagi kaum munafik itu adalah berita gembira. Dan ini Bapak Ibu, munafik itu terbagi dua. Ada yang dari muslim, nifak dari orang-orang muslim, dan nifak dari orang-orang atau munafik daripada orang-orang kafir. Itu ada di antara keduanya. Maka kata Allah, kasih tahu, kasih berita gembira ini kepada orang munafik. Bagi mereka azab yang sangat-sangat pedih. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah tunjukkan orang yang mempermainkan agama ini sesungguhnya adalah orang munafik. Ini terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kelompok-kelompok munafik yang ada di Madinah. Jadi kelompok-kelompok munafik di Madinah itu tidak sebetul-betulnya masuk ke dalam Islam. Semata-mata karena ingin menghancurkan Islam. Jadi buruknya Islam itu disebabkan oleh orang-orang munafik yang berada di dalam Islam. Nah, ini poin pentingnya daripada ayat tadi. Sampai-sampai Allah berkata dalam ayat yang 140, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُسْتَهْزَأُ بِهِ. Kata Allah, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ, telah turun kepada kalian Alkitab. Allah turunkan kepada kita Alkitab, Al-Quran, wahyu. An idza sami'tum, tapi jika kalian mendengar ada orang-orang, idza sami'tum ayatillah, kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, Al-Quran kalian dengarkan, ada orang yang datang mencela Al-Quran, mencaci maki Al-Quran, membakar Al-Quran. Ini lagi fenomena Bapak Ibu. Sedang terjadi fenomena pembakaran Al-Quran. Nanti kita bahas. Apakah pembakaran Al-Quran yang dilakukan akhir-akhir ini simbol
Paham simbolnya Bapak Ibu ya? Atau memang satu kebebasan atau bagian daripada penistaan. Dan kita lihat latar belakangnya nanti. Siapa yang melakukan? Dan bagaimana latar belakang para pembakar-pembakar Al-Quran sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekarang ini sedang ada fenomena-fenomena pembakaran Al-Quran yang sedang trending sekarang. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan Al-Quran kemudian dia baca. Kembali kepada poin tadi. Kata Allah, an idza sami'tum ayatillah yustahza'u bihi. Yang dimaksud dengan penistaan Al-Quran itu orang yang mengolok-olok Al-Quran. Yastahzi'un atau yustahza'u bihi. Dengan ayat, segelintir ayat Al-Quran, mereka mempermainkan Al-Quran. Itu segelintir ayat saja. Nanti kita lihat, adakah orang yang mempermainkan ayat Al-Quran secara makna, bukan secara ayat atau secara teksnya. Oh, itu nanti kita lihat. Apakah itu bagian daripada orang-orang yang mengolok-olok. Dan itu tertera. Seperti yang dilakukan oleh yang pernah terjadi pada masa para sahabat. Dan itu akan kita lihat. Nah kemudian kata Allah, fala taq'udu ma'ahum. Jangan kalian duduk bersama mereka. Kalau kalian duduk bersama mereka, kata Allah, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghair. Innakum idzan misluhum, kata. Kalau kalian masih duduk dengan orang-orang seperti ini yang suka melecehkan Al-Quran, mempermainkan Al-Quran, idzan antum misluhum, atau innakum idzan misluhum, kalian sama seperti mereka. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'an. Ternyata ayat ini itu dua. Yang melakukan penistaan kepada Al-Quran kalau bukan orang munafik mesti orang kafir. Dan kita lihat, orang yang melecehkan Al-Quran, menghina Al-Quran, menduduki Al-Quran, duduk di atas Al-Quran tanpa busana, berjoget di atas Al-Quran, disiramnya Al-Quran dengan minyak kemudian dibakarnya, itu dari Muslim dan dari orang kafir. Yang contoh Swedia, Salwan, dia membakar Al-Quran itu dengan sadar, bukan tanpa kesadaran. Seorang pendeta dari Kristen Evangelist. Bapak Ibu harus paham nih, Kristen Evangelist ini itu sangat anti dengan Islam. Jadi Bapak Ibu, kata guru saya Fahmi Salim itu, Kristen Evangelist ini itu memang sangat-sangat tidak suka dengan Islam. Dan dia akan mendukung program apapun untuk menghancurkan Islam itu. Itu namanya Kristen Evangelist. Uniknya lagi, pada tahun 2010 itu, ketika kasus WTC, itu dibuatnya kobaran api yang besar. Itu kemudian dia ingin kumpulkan Al-Quran itu, ingin dibakarnya. Tujuannya memancing emosi umat muslim. Tapi ketika itu dilarang oleh sebagian golongan. Sama seperti yang dilakukan oleh salah seorang politikus. Dia ingin mendapatkan popularitas, atau apa nama popularitas itu ya? Kemasyhuran. Untuk mencari suara, untuk mencari dukungan dari golongan-golongan orang-orang kafir itu, dia bakar Al-Quran. Seolah-olah dia sudah menjadi seorang yang menjadi seorang pembela. Jadi ketika mereka anti terhadap Islam, jadi seolah-olah mereka sudah menjadi seorang pahlawan bagi negara mereka. Tapi Allah berkehendak lain. Setelah membakar Al-Quran meninggal dia. Mati, bukan meninggal mati. Kalau meninggal itu terlalu sopan. Mati dia, Pak. Itu ketika selesai membaca, dibakarnya Al-Quran, dirobeknya Al-Quran itu dibakarnya. Setelah dibakar itu, dalam keadaan berdiri mati dia. Jatuh, kejang-kejang, mati. Seorang wanita politikus juga, artis juga, politikus juga. Sedang dibakarnya Al-Quran.
pada momen tertentu setelah dia membakar Al-Quran itu, merobek Al-Quran, bukan membakar, merobek Al-Quran, dirobeknya habis-habis Al-Quran itu. Dalam momen yang lain, mati dia. Jadi sebenarnya berat juga ancaman bagi orang-orang yang membakar Quran itu. Itu bisa mati mendadak itu. Contoh lain Salwan ini. Baru-baru ini di awal-awal Februari dibakarnya Al-Quran itu. Dan itu uniknya, ketika dia membakar Al-Quran itu didukung. Bahkan dijaga itu, dijaga. Untuk mendapatkan respon dari masyarakat. Dia melihat masih banyak orang-orang yang mendukung dia. Sehingga dibakarlah nih Al-Quran. Tiba-tiba ditembak mati. Jadi yang seperti ini kadang-kadang penting juga. Contoh kasus yang lain seperti Charles Hebdo. Itu diserang juga. Dan jangan kira orang Islam itu mau dihina begitu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini iman. Ini kaitannya dengan iman dan akidah. Nah, kembali kepada poin tadi. Yang ini semua itu disebut sebagai yustahza'u bihi au yastahzi'un. Mereka mengolok-olok ayat Al-Quran. Sedangkan satu ayat saja yang kita olok-olok di dalam Al-Quran, kebencian Allah terhadap pelakunya itu sangat Allah benci. Dan Allah kategorikan pada dua hal. Yang melakukan penistaan terhadap Al-Quran itu kalau tidak munafik, kafir. Dan kedua-dua ini Allah ancam mereka, bagi mereka itu neraka jahanam. Kata Allah, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Sekarang kita lihat, bolehkah Al-Quran itu dijadikan candaan? Ini baru candaan, bukan dibakar ya, tapi dijadikan candaan. Syekh Abdul Razak ketika ditanya menjawab, apakah boleh mempermainkan agama? Ini bukan ayat Al-Quran ya, tapi agama secara keseluruhan. Apakah boleh kita mempermainkan agama? Kata beliau, haram bagi seorang yang beriman itu mempermainkan agama. Orang yang mempermainkan agama dari karangan muslim itu disebut sebagai munafik. Ini baru mempermainkan. Adakah contoh yang lain atau contoh yang sederhana mempermainkan agama? Ada. Memperjualbelikan ayat-ayat agama. Memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran. Kita ambil contoh. Ada orang dengan ayat Al-Quran itu dia jual beli untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Wahai para bapak ibu sekalian yang berbahagia, bertakwalah kepada Allah. Kita ini ingin berangkat ke tanah suci dengan hati yang setulus-tulusnya. Ini bapak ibu. Jadi kita jual apa? Yang kita jual itu haji dan umrah. Karena perintah dalam Al-Quran begitu. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Serahkan haji dan umrah kalian kepada Allah. Tapi uniknya, mereka di balik penjualan agama itu, sebagian di antara mereka, itu mereka mencari keuntungan. Ini baru-baru ini terjadi. Kasus. Mereka jual itu, ketika mereka jual dengan harga yang cukup mahal, umrah plus Turki. Di Turkinya 1 pekan. Di Mekahnya 4 hari. 2 harinya di Madinah. Padahal tidak itu yang diharapkan. Awalnya 3 hari Turki, sisanya Mekah Madinah. Nah, coba bayangkan. Sampai di sana, makannya cuma 2 kali dalam sehari. Harusnya 3 kali jadi 2 kali. Tidak ada pembimbingnya ketika sampai di Turki itu. Oh, ini sebenarnya penipuan itu. Delik penipuan. Jadi memanfaatkan keuntungan. Seolah-olah dia nggak punya lagi muka atau muka tembok. Gitu. Jadi dicaci maki sama masyarakat. Sama orang-orang yang ikut tadi. Artinya Bapak Ibu, hari ini orang itu mudah saja lisan untuk menjual. Diperjualbelikannya. Mereka gunakan ayat Al-Quran untuk meyakini masyarakat. Tapi mereka sama sekali tidak amanah dengan apa yang mereka sampaikan. Oh, itu lebih parah lagi. Ini sama.
orang-orang yang memperjualbelikan agama untuk kepentingan dunia. Itu Allah sebutkan. Kata Allah di dalam Al-Quran, ada orang-orang yashtaruna bi ayati thamanan qalila. Mereka gunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mereka perjualbelikan. Dari hasil penjualbelian itu, memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran tadi, mendatangkan keuntungan. Uniknya, orang yang menjual itu, orang yang berkoar-koar ini menggunakan dalil, menggunakan ayat Al-Quran. Inilah yang disebut dengan nifaq, munafik. Dia gunakan ayat-ayat Allah untuk mencari orang dan mendapatkan keuntungan daripada hal demikian. Misal contoh, menjual hotel. Hotel dijual dengan dalih ketika sudah dijual hotel tersebut, ternyata sampai di sana tak sama. Ini banyak kasus dengan dalih ABCD, kemunafikan dan lain sebagainya kata mereka. Terjadi pengkhianatan di Saudi Arabia, terserah, terlepas daripada kasus apapun itu. Seseorang yang berjual beli dan berdagang, kalau ada niat dalam hati dia untuk mencari keuntungan dan memanipulasi serta berdusta, maka tidak ada keberkahan dalam perdagangan mereka. Itu mereka jual belikan. Sampai ke sana, hotel tak sama. Ternyata berbeda. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kadang-kadang mohon maaf nih kepada para travel. Kadang-kadang kita mencari jamaah. Jamaah kita cari. Kita janjikan A, B, C, D. Insya Allah hotelnya A. Sampai sana berubah jadi B. Kita akan mencari dalih untuk berdusta. Sampaikan pahit-pahit kepada jamaah sebelum mereka berangkat. Kalau sudah sampai di sana, mau pulang pun jamaah itu sudah tidak mau. Karena duit untuk balik pun tak ada. Jangan dikira semua yang berangkat umrah itu kaya. Jangan sukanya menjual sesuatu yang tidak pasti. Dan jangan gunakan ayat Al-Quran untuk membodohi. Itu yang disebut dengan yustahza'u bihi. Au yastahzi'un bi ayatillah. Dan ini banyak Bapak Ibu. Mohon maaf banyak. Kasus fast travel itu. Itu dalilnya apa itu? Ayat Al-Quran semua itu Bapak Ibu. Berangkatlah. Kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakan umrah. Kata mazhab Imam Syafi'i wajib. 1 kali seumur hidup berangkat umrah. Sudah banyak yang bayar, dibawanya. Duit itu kabur. Nah, coba bayangkan. Nah ini kasus-kasus travel pula kan. Kenapa ini kita sampaikan? Salah satu bentuk pengolok-olokan terhadap ayat Al-Quran, menggunakan ayat Al-Quran atau memperjualbelikan ayat Al-Quran untuk mencari kepentingan dan keuntungan dunia. Sama Pak. Ketika Nabi berkata dalam hadisnya 3 orang yang dimusuhi oleh Allah itu, salah satu yang antara siapa? Orang yang memperjualbelikan orang merdeka. Orang lansia, fakir miskin, anak yatim, anak pesantren. Dijual. Dijual itu bagaimana? Bapak Ibu lihatlah pesantren kita nih. Bapak Ibu lihatlah panti asuhan kita ini. Kita mendidik banyak anak. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau berdonasi. Setelah berdonasi 50% untuk dia, 50% untuk anak-anak. Itu sama. Memperjualbelikan manusia merdeka. Ini sama Pak. Bagian daripada pengolok-olok. Pertanyaannya adalah, yang 1 ayat, 2 ayat yang kita jual belikan, Allah sebut sebagai orang-orang yang memperolok-olokkan ayat Al-Quran. Bagaimana dengan 1 Al-Quran yang mereka bakar? Itu bukan lagi pengolok-olokan, penistaan. Seorang Ferdinand, diinjaknya Al-Quran itu. Ada namanya Ferdinand pada masa dahulu. Belum lama, mungkin hanya mungkin 10 tahun yang lalu. Lumayan lama ya, 10 tahun. Itu diambilnya Al-Quran, itu diinjaknya Pak. Dan uniknya lagi, orang-orang seperti ini merasa tidak bersalah itu. Dan menjadi pahlawan.
bagi golongan-golongan yang anti. Kita lihat apa itu sebenarnya. Apa motif yang mereka inginkan atau dibalik hal tersebut. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Sehingga kita perlu pahami mengapa hal seperti ini menjadi sebuah fenomena. Baik Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Ada alasan kenapa mereka melakukan pelecehan terhadap agama atau penistaan terhadap Al-Quran. Bukan tanpa sebab. Kita lihat dulu dari kalangan orang kafir. Yang pertama, apa motivasi orang kafir terhadap pembakaran Al-Quran? Satu, kebencian. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Satu, kebencian. Kebencian orang kafir terhadap Islam, terkhusus kepada orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu. Lebih tepatnya Islamfobia. Ini dilakukan oleh orang-orang yang Islamfobia. Kebencian mereka terhadap Islam bukan tanpa dasar. Satu, mereka anggap Islam ini agama teroris. Salah satu buku bagi mereka yang menjadi acuan yang mengajarkan kekerasan kepada umat Islam adalah Al-Quran. Sampai di sini bisa dipahami. Itu alasan Bapak Ibu. Alasan bagi mereka. Mengapa Al-Quran ini mereka bakar? Al-Quran ini kitab teroris. Kitab yang mengajarkan manusia kekerasan. Ini dari kalangan kafir. Nanti kita lihat dari kalangan umat muslim. Dia dua-duanya Bapak Ibu. Harus kita lihat itu. Orang kafir, orang munafik itu kita lihat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Satu. Bapak Ibu, hari ini itu Islamfobia itu merajalela. Kapan waktu kita bahas khusus Islamfobia itu. Khusus Islamfobia. Biar Bapak Ibu tahu sejarah gerakan Islamfobia ini. Jangan dikira Islamfobia itu cuma ada di Eropa. Secara simbolik iya di sana. Secara maknawi di sini banyak Pak. Orang yang tak suka dengan Islam itu banyak. Itu Islamfobia. Umat muslim yang tak suka dengan nilai Islam itu fobia juga itu. Namanya syariat fobia. Fobia dengan syariat Islam gitu. Dia muslim tapi tak suka dengan syariat. Itu nanti kita lihat dalam kondisi orang munafik. Satu, motivasi mereka. Kebencian terhadap Islam. Alasan kebencian mereka terhadap Islam adalah Islam itu agama teroris yang mengajarkan kekerasan. Yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Al-Quran ini, mereka katakan Al-Quran ini itu kitab porno. Kitab apa namanya? Porno. Yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran ini, di dalam Al-Quran banyak nilai yang tidak sejalan lagi dengan perkembangan dunia. Maka Al-Quran ini harus dibakar. Sudah tidak sesuai. Kata mereka, Al-Quran ini ketinggalan zaman. Sehingga tidak ada lagi gunanya. Maka dibakarlah. Alasan pertama kebencian. Di balik kebencian tersebut, dasarnya adalah satu, Al-Quran itu mengajarkan kekerasan, dalil daripada terorisme, pembentuk karakter-karakter terorisme. Yang kedua, mereka katakan Al-Quran itu kitab porno. Yang ketiga, mereka katakan bahwa Al-Quran itu tidak selaras dengan zaman. Artinya Al-Quran itu kitab jadul yang sudah tidak bisa dijadikan pedoman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Yang kedua, alasan mengapa mereka membakar Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini banyak aturan dan syariat yang ketika berpegang teguh kepada syariat-syariat ini dan berpegang teguh dengan nilai-nilai ini, itu banyak yang mohon maaf tidak sejalan dengan kepentingan manusia. Orang-orang yang rakus, yang dikuasai oleh hawa nafsu, itu tak sejalan dengan nilai agama.
Tak sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Kita ambil contoh persoalan korupsi. Kita ambil contoh persoalan rasis. Al-Quran itu tidak ada rasis, Pak. Mau kulit putih dia, mau kulit hitam sama. Tidak ada bedanya. Tapi bagi sebagian golongan mereka tidak terima. Oke, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, Islam ini, kenapa mereka melakukan pembakaran? Sebenarnya pembakaran yang mereka lakukan adalah yang ketiga, simbol ketidaksukaan mereka terhadap Islam. Simbol ketidaksukaan. Pertama, mereka benci terhadap Islam atau Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, mereka tidak suka nilai-nilai Islam itu berkembang. Yang ketiga, simbol ketidaksukaan terhadap Islam itu sendiri. Jadi orang yang tidak suka dengan Islam harus cari sesuatu untuk menunjukkan ketidaksukaan itu. Salah satunya yang tampak dan menonjol itu adalah Al-Quran. Mereka injak Al-Quran, mereka bakar Al-Quran. Dan itulah yang mereka lakukan terhadap umat muslim. Yang keempat, memancing emosi. Ingin sengaja memancing emosi umat muslim. Sehingga ketika umat muslim ini dipancing emosinya, dan umat muslim melakukan kekerasan, di situ nampak betul-betul Islam itu mengajarkan kekerasan. Sehingga bagi mereka para pendatang yang datang ke Eropa, dari imigran-imigran baik Irak dan lain sebagainya itu, ketika mereka berada di sana, itu ketika Islam diinjak-injak otomatis Pak. Sebagai orang yang beragama Islam dan beriman, mesti tidak suka. Kita saja yang di sini, yang tidak melihat saja, atau cuma tahu dari media saja. Itu sakitnya bukan main Pak. Ketika melihat Nabi dicela, Al-Quran dibakar, Islam dihina, itu sakit di sini Pak. Cuma bagi kelompok munafik nantinya, itu mereka katakan ngapain kita sakit? Tekan bukan di Indonesia. Kan Islam ini dijaga sama Allah. Nah, nanti kita lihat tuh Pak. Ada orang-orang yang begitu, yang munafik itu, yang membela itu ada. Banyak sekali, bukan sedikit. Umat muslim tapi. Nah, nanti kita lihat. Dan yang kelima Bapak Ibu, yang terakhir, poin penting. Kenapa mereka melakukan penghinaan terhadap Islam? Entah itu membakar, membuat karikatur Nabi, mencela syariat-syariat Islam, mencela sunnah-sunnah Nabi. Yang kelima, bukan tanpa sebab. Berlatarkan sejarah. Ratu Elizabeth, Raja Ferdinand itu Pak. Asal nampak orang-orang yang telinganya bersih bunuh kata dia. Itu Islam tuh. Ketakutan orang Eropa, ketakutan mereka terhadap kebangkitan Islam ini, itu nampak. Mereka bukan tak belajar Pak, mereka belajar. Mereka tahu bahwa kelak Islamnya akan bangkit. Jadi bagaimana caranya biar Islam ini tidak bangkit? Runtuhkan Islam. Runtuhkan nilai-nilai Islam. Ajak orang untuk membenci Islam. Sebarkan Islamfobia. Hancurkan agama mereka. Bakar Al-Quran. Rusak, runtuhkan syariat-syariat Islam. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dari kalangan orang kafir. Sehingga di dalam sejarah itu Bapak Ibu, Islam pernah berjaya. Sekarang mereka merasa berjaya. Ketika Islam ingin bangkit dan berjaya kembali, mereka tidak akan suka. Inilah kaitannya di dalam ayat Al-Quran itu. Walan tarda ankal yahudu walad nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda ankal yahud walad nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang orang Yahudi Nasrani kepada kita umat muslim ini sampai kita mengikuti agama mereka. Meskipun sebagian ulama tafsir mengatakan ini ada kaitannya pada poin-poin tertentu. Tapi Bapak Ibu, hari ini kacamata kita sudah terbuka. Apa itu? Kebencian orang kafir terhadap Islam itu dari dahulu. Terkhusus pada kelompok Nasrani dan Yahudi. Jadi mereka nggak akan senang. Apapun mereka akan lakukan untuk kita. Nah, sekarang kita lihat dalam orang munafik. Tadi kafir sudah. Sekarang orang munafik.
Apa motifnya? Bagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Orang-orang yang tidak suka dengan nilai-nilai keislaman. Satu, orang munafik itu tidak suka dengan nilai-nilai keislaman. Jadi bagi mereka nilai-nilai keislaman yang diterapkan dari Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW telah merenggut kebebasan orang beraktivitas dan berkreasi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf, Islam kok ngatur-ngatur pakaian kami. Mau kami pakai celana short, celana pendek, mau pakai apapun, yang penting hati kami beriman kepada Allah. Cukup. Sampai di sini bisa paham. Kami kan tak berzinah di depan umum. Ini Bapak Ibu, mereka anggap Al-Quran ini, agama ini, syariat-syariat Islam ini, mereka anggap sebagai penutup pintu kebebasan dan kreasi mereka. Sehingga Bapak Ibu, muncul kelompok namanya liberalisme. Apa itu kelompok yang mengagungkan kebebasan? Kata mereka apa? Bebas manusia itu berekspresi. Bebas manusia itu mau berekspresi seperti apapun. Mau dia pakai celana jin, mau dia tidak pakai kerudung, yang penting dia percaya kepada Allah. Ini selesai urusan kita. Artinya mereka tak sejalan dengan nilai-nilai agama. Kalau ada agama melarang pakai jilbab, melarang untuk tidak pakai jilbab, kata dia, yang penting itu di sini. Bukan di sini. Di sini ini simbol. Di sini itu yang paling penting. Maka sekarang itu muncul orang, kenapa engkau tak berjilbab comel? Kata si comel tadi, hatiku belum bersih. Lebih baik aku tak berjilbab tapi aku bisa berakhlak mulia. Coba bayangkan. Ini contoh-contoh manusia munafik itu begitu. Kami tidak berjilbab ini Pak Ustadz bukan apa? Karena memang lisan kami ini masih suka mencela. Tangan kami ini masih tidak baik. Jadi kami biarkan sajalah. Didukung oleh kelompok munafik. Betul. Lebih baik kata kelompok munafik. Lebih baik engkau tidak berjilbab tapi lisanmu baik. Daripada engkau berjilbab tapi lisanmu mencaci. Gitu. Coba bayangkan. Sekarang ibu-ibu saya tanya. Lebih baik mana? Berkerudung tapi lisan mencaci. Atau tidak berkerudung akhlak mulia. Pilih mana? Pilih mana Bu? Sekarang saya tanya ibu-ibu. Anak-anak ibu-ibu ada yang perempuan enggak? Ada. Berkerudung apa tak berkerudung? Coba tak berkerudung. Selangkah anak keluar rumah tanpa kerudung. Selangkah ibu-ibu dan bapak-bapak masuk neraka. Begitu bahasa Nabi. Selangkah seorang anak keluar rumah tanpa hijab, tanpa menutup aurat, selangkah bapak ibunya masuk neraka. Selangkah seorang istri keluar rumah tanpa hijab, selangkah seorang suami masuk neraka. Nah, itu Pak, yang bapak-bapak tengok baik-baik Pak ya. Ini tanggung jawab kita besar. Istri kita tak pakai kerudung, kita yang masuk neraka. Istri kita ya masuk neraka juga kalau begitu. Tidak mungkin pula istri kita masuk surga, kita masuk neraka Pak. Sampai di sini bisa dipahami ibu-ibu ya. Jadi bahasa ini Bapak Ibu itu memang bahasanya kaum-kaum munafik. Jadi lebih baik berakhlak meskipun tidak berkerudung yang daripada berkerudung tapi lisannya mencaci maki atau tidak berakhlak. Pertanyaannya baik yang mana? Baiknya baik dia berkerudung dan dengan berkerudung tadi dia malu sehingga dia terjaga akhlaknya. Itu paling baik. Karena kalau tak ada pilihan lain itu salah tuh, pilihan pertanyaannya aja yang salah itu. Pertanyaannya harusnya seperti apa Pak Ustadz? Tidak ada pertanyaan. Harusnya umat muslim itu berkerudung baik akhlaknya. Itu harusnya. Gitu. Tapi kalau harus memilih Pak Ustadz, harus berkerudung. Harus berkerudung. Ntar masalah akhlak itu sempurna tak sempurna. Tak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada dosa. Itu pasti. Orang sholat aja masih ada yang mencaci maki. Orang sholat aja masih ada yang korupsi. Jangan salahkan sholatnya. Jangan salahkan sholatnya. Tapi kalau kita mau salahkan sholat bisa jadi. Bisa jadi sholatnya nggak benar. Bisa jadi wuduknya nggak benar. Orang kalau wuduknya benar, sholatnya benar, bisa jadi sholat itu mampu melakukan atau merubah karakter dia. Tapi Bapak Ibu, ada orang yang sholatnya benar, tapi kok masih terjerumus dalam perbuatan yang salah. Itu mungkin disebabkan faktor yang ketiga, lingkungan.
atau tekanan. Dia sholat nih, sholat. Tapi tetap korupsi. Sebenarnya bukan tetap korupsi, dipaksa korupsi. Kalau tak korupsi kau kubunuh kau. Ini namanya penguasa yang zalim menekan bawahan, akhirnya bawahan yang korupsi, yang nikmati duit atasan. Paham maksud saya ini Bapak Ibu lingkaran? Kata atasan, aku tidak korupsi, yang korupsi si Anu. Memang si Anu yang korupsi, yang makan duitnya atasan. Nah, ini yang jadi sekarang Pak. Yang sekarang itu kenapa sulit mencari koruptor itu? Ya karena yang makan yang di atas, yang koruptor bawahannya. Kata yang di atas, tenang. Nanti kalau kau dalam penjara, aku yang akan jaga anak istrimu. Pas pula istri cantik. Itu yang masalah tuh. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya, maksud saya. Baik, kembali kepada poin tadi. Nah, itu dari kalangan munafik. Satu dari kalangan munafik itu, mereka katakan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran, nilai-nilai di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu menutupi kebebasan mereka berekspresi dan berkreasi. Sehingga perlu adanya pengurangan nilai-nilai agama atau nilai-nilai Al-Quran. Atau bahasa lainnya, buang tu Al-Quran, kita hidup dengan kebebasan. Artinya apa? Pisahkanlah Al-Quran dengan kehidupan. Jadi Al-Quran itu sendiri, Islam itu sendiri, kehidupan itu sendiri. Makanya hari ini orang berpikiran begini. Tak usah bawa-bawa agama dalam politik. Tak usah bawa-bawa agama dalam pemerintahan. Tak usah bawa-bawa agama dalam kehidupan. Pertanyaannya mau dibawa kemana agama ini? Kalau tak bisa semua. Dalam pendidikan tak boleh masuk. Dalam politik tak boleh masuk. Dalam pemerintahan tak boleh masuk. Dalam ekonomi tak boleh masuk. Terus agama mau dimasukkan kemana? Cukup urusan hati dia dengan Allah. Coba bayangkan. Itulah yang diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua. Kaum munafik ini. Kaki tangan Islamfobia. Kaum munafik ini. Orang-orang Islam yang munafik. Itu kaki tangan Islamfobia. Maksudnya apa? Perpanjangan tangan yang melakukan program-program kebencian orang-orang terhadap Islam dari kalangan orang kafir. Karena merasa sudah termakan jasa melalui duit beasiswa oleh negara-negara Eropa, mereka mendukung program-program Eropa untuk menghancurkan Islam. Kita ambil contoh. Di Eropa itu cipika-cipiki laki-laki perempuan biasa. Oh, dibawa ke sini. Ke Indonesia. Jadi ketika di Indonesia, cipika-cipiki dia ada dengan laki-laki dan perempuan. Halal apa haram? Kalau kita diamkan, itu menjadi tradisi. Akhirnya tradisi yang tidak boleh menjadi boleh. Sampai di sini paham? Ternyata keinginan mereka bawa tradisi Eropa itu ke sini. Nanti tradisi itu sesuaikan dengan keadaan. Pelan-pelan masuknya. Yang tadinya tidak bisa diterima, pasti nanti bisa diterima. Kita ambil contoh. Artis mana yang hari ini bersalaman tidak pakai cipika-cipiki? Segelintir saja. Sebagian besar ketemu cipika-cipiki. Seolah-olah itu menjadi satu hal kedekatan dan keakraban. Kami sudah berkawan lama Pak Ustadz. Tapi kok cipika-cipiki? Emang tak tahu dia hukum halal haram? Sampai di sini paham. Yang ketiga Bapak Ibu, itu bertolak belakang dengan budaya kita orang Melayu. Bertolak belakang. Sedangkan salaman aja menjadi kecaman, apalagi cipika-cipiki. Karena pendak sekali berzina aja. Sampai di sini bisa paham. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Yang kedua, orang munafik itu kaki tangannya orang-orang Islamfobia. Pelaku program-program dari negara kafir yang sengaja ingin merusak Islam. Islam ini hancur karena negara kafir itu Bapak Ibu. Islam ini hancur dalam sejarah eksternalnya. Runtuhnya Daulah Utsmaniyah, kehancuran Islam itu dalam aspek eksternalnya itu kerjasamanya negara asing. Prancis, Inggris, Jerman, dan satu lagi Saudi.
menghancurkan Daulah Utsmaniyah, kerajaan Turki Utsmani. Itu mereka kerjasama keempat-empat negara ini untuk menghancurkan Islam. Setelah runtuh Turki Utsmani, naik sistem sekuler di Turki. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki. Bapak Ibu mau Indonesia besok tidak lagi kita mendengar azan. Boleh azan tapi tidak pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bukan tak ada sebab. Sebabnya apa? Umat Muslim lalai atau meninggalkan nilai-nilai Islam. Sehingga yang meruntuhkan Islam itu siapa? Kaum munafik ini. Sampai di sini bisa dipahami. Yang ketiga. Kaum munafik ini Bapak Ibu. Kaum munafik ini. Orang-orang yang berada di antara Islam. Yang berada dari Islam itu. Mengapa mereka menjadi manusia munafik? Ada alasan? Ada. Karena ingin mencapai kepentingan. Mencari kepentingan. Kalau tak ada kepentingan tidak mau dia Bapak Ibu. Tidak mau mereka. Kepentingannya apa? PT. Tahu PT Bapak Ibu? Apa bahasa lain PT itu? PT masuk cuan. Kalau bahasa orang gaul sekarang cuan. Mereka jual agama demi 100 juta, 200 juta. Kayak tersebut nama tak apalah. Kayak Profesor Musda Mulia itu Bapak Ibu. Apa kata dia? Semua agama ini sama katanya. Sama-sama benar. Kita ini udah capek kita begitu kan. Cuman kan kita ini orang baik. Diam, tenang. Kalau udah hancur baru kita sadar. Kok bisa begini ya? Dari dulu diingatkan diam semua. Lah udah hancur semua baru. Kita ini selalu mendiamkan kemungkaran. Jadi akhirnya kemungkaran merajalela. Setelah mungkar merajalela baru kita bilang. Kenapa sih kemungkaran merajalela? Lu kemarin kemana? Sekarang yang disalahkan. Oh para ulama ini kemana? Kok bisa kemungkaran itu merajalela? Kemarin diajak oleh para ulama untuk berjihad melawan kemungkaran tak mau. Sekarang disalahkannya para ulama. Tapi memang begitulah tugas para ulama. Memang berat Bapak Ibu. Siap untuk disalahkan. Meskipun belum tentu salah. Tapi harus siap untuk disalahkan. Orang munafik ini Bapak Ibu. Orang-orang munafik itu. Mereka ini karena ada kepentingan. Abu Ubaid bin Salul. Ingin menghancurkan. Masuk Islam terpaksa. Ingin menghancurkan Nabi. Dia bangun masjid Dirar. Agar bisa membunuh Nabi di masjid Dirar. Tapi Nabi sudah dapat wahyu dari Allah untuk dihancurkan masjid tersebut. 500 meter jaraknya dari Masjid Kuba. Masjid Kuba masjid pertama yang dibangun. Jadi oleh kaum munafik bangun masjid juga. Namanya Masjid Dirar. Untuk menghancurkan Masjid Kuba. Sampai di sini paham? Saking seriusnya kaum munafik ingin menghancurkan Nabi. Mereka bangun masjid. Jadi masjid yang dibangun untuk menghancurkan umat muslim. Jadi salah satu cara untuk menghancurkan muslim. Bangun simbolnya dulu. Masjid. Nah, makanya sekarang ada masjid-masjid yang berkelahi. Masjid-masjid berkelahi. Itu masjid-masjid Dirar rata-rata tuh Pak. Masjid-masjid Dirar. Itu masjid aku. Ini masjidnya orang Muhammadiyah. Itu masjidnya NU, Nahdlatul Ulama. Itu masjidnya Salafi. Itu masjidnya Persis. Masjid itu rumah Allah. Bukan rumah kalian. Siapapun yang mau sholat situ biarkan. Anda tidak punya masjid. Nanti semua orang sholat tengah jalan nanti. Kullu ardin masjidun. Semua bumi ini masjid. Jadi semua masjid ini tempat orang sujud. Jadi jangan anggap ini masjid-masjid kita. Kalau Anda mau punya masjid sendiri, bangun sendiri pakai duit sendiri. Buat label di situ. Masjidnya Ridwan. Tidak ada yang boleh masuk selain pengikut Ridwan. Ambil. Itu eksklusif namanya. Jadi masjid eksklusif menuju surga yang eksklusif. Itu silakan. Ini sekarang tidak semua masjid merasa mereka milik. Itu masjid Muhammadiyah. Itu masjidnya Wahabi. Itu masjid Salafi. Itu masjid NU. Itu masjid Persis. Jadi setiap kelompok punya masjid. Yang masuk masjid sana berarti dia orang itu. Kalau masjid-masjidnya Sianu, masuk masjid Sianu. Jadi dia kelompok Sianu. Masjid LDII. Masuk bapak sana berarti bapak pengikut LDII. Masuk bapak ke masjidnya Ahmadiyah. Berarti bapak ibu pengikut Ahmadiyah.
Siapapun dimanapun masjid masuklah. Masjid itu makan list sujud. Tidak ada kaplingan lah buat orang di situ, Pak. Kecuali masjid yang memang Bapak Ibu. Masjid ini tidak diwakafkan. Buat sendiri, pakai duit sendiri. Jadi kami bebas terhadap masjid ini sesuka hati. Nah, itu ya masjid pribadi namanya. Orang tidak akan mau datang tuh Pak ke masjid itu. Tidak mau orang. Kalaupun yang mau itu mungkin pengikut-pengikut dia itu aja. Sisanya tidak mau orang ke masjid. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau tak ada kepentingan, tak mau. Nabi palsu muncul, itu pasti ada kepentingan. Apa kepentingan? Kekuasaan. Semua punya kepentingan. Abu Ubaidah bin Salul itu, dia merasa tersingkirkan karena Nabi ada. Harusnya dia yang menjadi kepala kaum-kaum kabilah di Madinah itu harusnya Abu Ubaidah bin Salul. Nabi datang, hilanglah apa dia? Apa namanya itu? Posisi dia. Kalau hilang karena hilang jabatan dan kekuasaan dia, maka masuklah ke dalam Islam secara terpaksa. Dia hasut kabilah-kabilah yang lain untuk saling membenci terhadap Islam. Akhirnya apa? Banyak yang benci terhadap Islam. Sama Pak, orang kafir Quraisy ini, orang-orang kafir sekarang nih, Eropa nih, takut dengan Islam bangkit lagi. Caranya biar Islam tidak bangkit lagi, hasut dari dalam. Dibiayailah orang-orang untuk sekolah di sana, cuci otak mereka, balik mereka itulah yang merusak kita. Memang tidak semua, tapi sebagian yang datang ke sana, yang tadinya berjilbab, dapat beasiswa Eropa, balik dibuka jilbab. Kami di sana itu diajarkan kebebasan. Dan itu kami damai kok dengan kebebasan itu. Nah, itu dia masalahnya. Sampai ke Indonesia, dibukanya jilbab, berharap semua orang mengatakan kebebasan itu sama. Ternyata malah justru dicaci dan dicela. Anak siapa kau nih? Kemarin pergi pakai jilbab, balik tak pakai jilbab, makin gila aja. Stres dia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itulah keinginan mereka. Agar pola pikir kita nih menerima kebebasan yang terjadi di negara Eropa yang mereka bawa ke negara kita, kita harus terima dengan apa adanya. Jadi kalau anak ibu sekarang itu lihat mereka pakai lepis aja keluar, pakai celana short aja keluar, itulah budaya Eropa dulu. Oleh kaum-kaum yang tak suka dengan Islam itu. Artinya apa? Kami kan pakai celana lepis, kami tetap masih tutup aurat. Iya, tapi sempitnya na'udzubillah. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat. Berapa banyak orang hari ini menjual tubuh dia di Facebook. Menjual tubuh mereka, perempuan-perempuan itu di Instagram. Di TikTok. Di media-media sosial yang lain. Mereka anggap itu kreativitas. Dipakainya bininya celana kolor. Disuruhnya bininya pakai celana kolor. Kemudian divideokannya lah. Nah, coba bayangkan. Hanya untuk mencari duit. Nah, ini abang-abang ya. Tolong amankan sedikit. Abang-abang aman kan? Jadi media ini gunakan media ini untuk kebaikan. Bukan untuk mencari, mohon maaf. Tak ada guna Pak. Menjual aurat bini. Jadi aurat istri itu dijualnya Pak. Di postingnya Pak. Bininya pakai tank top. Bininya sedang ganti baju. La ilaha illallah. Ya Rabb. Itulah kejadian kita hari ini. Gara-gara berpikiran kreativitas. Saking inginnya berkreasi, saking inginnya lebih liberal, aurat-aurat bini pun dijual. Memang Pak mendatangkan duit. Ditambah lagi mata bapak-bapak nih. Matanya laki-laki nih. Nengok begitu. La ilaha illallah, putihnya minta ampun. Coba ibu-ibu tolong dicek betul-betul tuh HP suaminya itu. Aku takutnya awak takut pula kan. Bang, abang kok sejak kapan main Instagram? Baru kok. Untuk apa bang? Nengok-nengok kajian Ustadz aja. Itu dalil apa nama kambing hitam tuh Pak. Hati-hati betul ibu-ibu, hati-hati betul. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi yang lebih besar, kenapa kaum munafik orang-orang munafik ini ada bertujuan untuk menghancurkan Islam. Bertujuan untuk menjauhkan nilai-nilai agama. Nah, kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Mengapa ini menjadi fenomena di akhir zaman? Karena di akhir zaman Nabi sudah katakan, jauhnya Islam secara nilai, jauhnya Al-Quran secara makna,
sejauhnya Al-Quran secara tadabbur itu sudah disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya. Kelak umat muslim itu yang lebih banyak munafiknya. Kelak sudah akan banyak yang tersebar di muka bumi ini, kata Nabi, yang pernah kita sampaikan di sini. Dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangan Syekh Hashim Al-As'ari, dalam 30 tanda-tanda hari kiamat. Di antara nomor yang di nomor yang ke-29, Nabi katakan, kelak di akhir zaman tersebarnya manusia munafik. Apa maksudnya? Maksud Nabi, kelak di tengah umat muslim itu, Islam itu hilang. Sama seperti yang tadi kita katakan. Kelak orang itu dengan Islam itu aneh. Mereka tidak terbiasa dengan nilai-nilai Islam. Mereka tidak terbiasa dengan Al-Quran. Mereka hanya terbiasa dengan nyanyian, dengan buku-buku, dengan buku-buku yang lain. Bukan dengan Al-Quran itu sendiri. Sekarang kita bisa lihat. Banyak orang pelajari Al-Quran bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Tapi untuk cari dunia. Itu yang kita takutkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu fenomena. Dan fenomena-fenomena seperti ini akan kita temukan di kedepan hari. Kelak di depan ke depan itu Bapak Ibu, penistaan terhadap agama dan Al-Quran dan Nabi dan umat Islam itu akan lebih banyak. Satu yang harus kita lakukan, bersiaplah secara akidah. Maksudnya apa Pak Ustaz? Maksudnya perkuat akidah, perkuat iman kita. Agar ketika terjadi penistaan terhadap agama, terhadap Al-Quran, terhadap baginda Nabi, kita tidak termasuk dalam golongan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami kasus-kasus ini dengan baik. Agar kelak kita bisa berjihad melawan pola pikir seperti ini. Harus Pak. Kadang-kadang orang munafik itu berada di tengah kita Pak. Di tengah kita. Allah bilang kita tidak boleh duduk dengan orang munafik. Kita tidak boleh duduk dengan orang munafik. Ini bukan duduk lagi Pak. Bergabung. Tahu kita munafik orang itu, kita masih bergabung sama mereka. Karena kita takut kehilangan. Sama mereka dapat piti masuk Pak Ustaz. Kalau sendiri kan tak dapat. Coba bayangkan. Kita tak termasuk orang yang menjaga nilai. Tak. Kita hanya karena kepentingan kita bergabung dengan mereka. Kita mengambil keuntungan dari mereka. Kita sadar bahwa kita tak mampu merubah mereka. Tapi kita masih bergabung bersama mereka. Lama-lama kita jadi munafik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau kita tak mampu merubah orang munafik, menghindarlah sedikit demi sedikit. Menghindarlah sedikit demi sedikit dari orang munafik. Tapi kalau Anda yakin Anda mampu merubah orang munafik, silahkan. Yang kita takutkan kalau Anda tak mampu. Karena mohon maaf, dunia ini kalau udah berbicara, sulit Pak. Piti semua. Abang mau kemana Bang? Udahlah Bang, sini aja sama aku. Nanti aku kasih Abang duit. Tahu nih orang munafik. Tapi karena disebut awak butuh duit. Kalau tidak butuh duit mungkin tak apa-apa lah. Tapi karena butuh duit tadi akhirnya bergabung. Apa yang dia bilang salah itu sulit lisan kita untuk mengatakan salah Pak. Kalau kita sudah bergabung dengan orang munafik, menyalahkan perbuatan orang munafik dan kita sudah makan dari mereka. Menyalahkan perbuatan orang munafik ini sudah salah. Sudah sulit bagi kita Pak. Kenapa sulit? Karena kita sudah temakan. Nah, kita tahu itu salah. Tapi kita tak berani mengatakan salah. Kenapa? Karena kita sudah dikasih makan, sudah dikasih duit, sudah dikasih ini, sudah dikasih itu. Mau ngomong apa lagi? Rumah sudah dibuatkan. Motor sudah dibelikan. Gaji sudah dikasih. Masih mau memberontak kepada mereka. Sekalipun dia salah. Mesti tak mau. Kenapa? Sudah merasakan nikmatnya. Sehingga lisan kita nih tak sanggup berkata. Tak sanggup kita berkata. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Fenomena. Nah, sekarang Bapak Ibu yang ingin saya tekankan kepada kita semua Bapak Ibu. Perhatikan dalam konteks ini Bapak Ibu. Mengapa hanya Al-Quran yang dibakar? Ini pertanyaan bagi kita. Mengapa hanya Al-Quran yang dibakar? Kenapa kok tidak Taurat? Kenapa kok kita tidak Alkitab yang dibakar? Kenapa Al-Quran? Pertanyaan besar.
Dari tadi sudah sampai ya, sudah paham ya Bapak Ibu ya? Orang kafir tadi mengapa, atas dasar apa mereka merusak Islam? Sudah paham ya? Orang munafik atas dasar apa? Terjawab pertanyaan yang ini. Mengapa hanya Al-Quran yang dibakar, bukan Alkitab, bukan Taurat? Tahu alasannya Bapak Ibu? Itulah alasan yang tadi kita sampaikan. Karena satu hal, kebencian mereka terhadap Islam. Dan ini Bapak Ibu, salah satu program Islamophobia untuk memancing emosi umat muslim. Yang kedua, salah satu program mereka untuk merusak Islam. Yang ketiga, salah satu program mereka untuk menjauhkan umat muslim dari agama Islam itu sendiri. Yang paling berbahayanya lagi, ketika Al-Quran dibakar, ketika Nabi dicela, ketika Islam dicela, ketika Al-Quran diinjak dan lain sebagainya. Ada sekelompok orang muslim yang mengatakan itu haknya mereka. Biarkan saja mereka yang melakukan. Toh azab juga bagi mereka, bukan bagi kita. Sampai di sini paham maksud ini? Itu tak salah secara makna. Tak salah secara lafaz. Tapi sangat-sangat salah secara makna. Artinya apa? Tidak ada semangat jihad. Tidak ada semangat bagi kita untuk meninggikan nilai-nilai agama dan jihad terhadap orang-orang yang melakukan kemungkaran. Kita biarkan Pak mereka mencaci maki Nabi. Kita biarkan mereka membakar Al-Quran. Kita biarkan mereka merusak Islam. Kita biarkan. Pada akhirnya kita sendirilah yang akan merasakannya. Itulah dalil kenapa Allah katakan in tansurullaha yansurkum. Itu alasan Pak kenapa kita disuruh oleh Allah. Tolonglah Allah. Yang dimaksud oleh Allah bukan menolong Allah. Menolong agama Allah. Dari kerusakan-kerusakan manusia-manusia yang tidak suka dengan Islam. Maka itulah dalil kenapa ihfazillah yahfazka. Dalil kenapa Nabi katakan jagalah olehmu Allah. Kita tidak jaga Allah Pak. Kita menjaga nilai-nilai agama. Niscaya Allah akan kita jaga. Dijaga kita. Niscaya Allah akan menjaga kita. Kenapa Allah katakan jaga Allah? Kenapa Allah katakan tolonglah Allah? Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita melihat dengan kacamata kita. Berapa banyak orang-orang yang merusak Islam itu dari kalangan kita. Dan juga dari kalangan orang kafir. Kebencian orang kafir kepada kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini kalimat penutup bagi saya. Sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka. Seburuk-buruknya muslim kalau dia tidak mati dalam keadaan kafir, mati tetap masuk surga. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi jangan tertipu dengan kekafiran mereka. Oh ini keras sekali Ustaz, biarkan sajalah. Karena memang begitu keadaan dalam agama kita. Dalam pemahaman agama kita. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Apa motif daripada hal semua? Motif mereka melakukan penistaan terhadap Islam dan Al-Quran ini semata-mata karena kebencian, semata-mata ingin memperluas kelompok-kelompok Islamophobia. Maka kita yang sadar, yang hari ini hadir, mudah-mudahan bisa membuat kita semakin sadar dengan program dan proyek mereka, dan kita bisa menjaga generasi kita ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'atal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma dammiril yahud. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma akrimna bil Qur'an.
اللهم أكرمنا بالقرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.